sedang belajar ataupun sedang mengerjakan satu pekerjaan tertentu, kita harus mengurangi distraksi secara eksternal, di mana seringkali kita menggunakan gadget. Hello good people, welcome back to my YouTube channel bersamaku di channel Sibuk Reader. Oke good people, pada video kali ini aku mau membahas sebuah topik yang menurut aku penting untuk aku bahas, karena aku juga baru aja akhir-akhir ini menerapkan beberapa teknik yang aku pelajari dan menurut aku ini sangat penting untuk aku share. Sombong amat. Nah, sesuai dengan judulnya, akhir-akhir ini aku sedang berlatih untuk fokus terhadap satu bidang ya. Siapa yang di sini seringkali terganggu ataupun terdistraksi dengan berbagai macam gangguan yang mungkin dapat mengganggu fokus kita dapat menghilang. Misalnya kalau kita sedang bekerja ataupun belajar atau sedang mengerjakan sesuatu dan kita membutuhkan fokus, tapi kita mudah untuk terganggu. Nah, good people, tahu nggak sih kalau fokus itu bisa kita latih dan juga kita bisa mempelajarinya agar supaya fokus kita itu semakin tajam dan semakin baik lagi. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, aku mau menyampaikan informasi. Di channel ini aku juga berjualan produk digital yang mungkin kalian sedang cari. Nah, apa aja produk digitalnya? Kalian boleh cek langsung di link yang aku sertakan di kolom deskripsi. Nah, ada berbagai macam produk-produk digital yang mungkin bisa membantu kalian untuk lebih produktif lagi. Silahkan dicek ya. Nah, langsung aja kita masuk ke materinya teman-teman. Aku mau sharing tentang fokus ini karena akhir-akhir ini aku sedang belajar di satu bidang yang mana aku membutuhkan fokus, tetapi akhir-akhir ini banyak sekali gangguan ataupun aku mudah terdistraksi untuk mudah meninggalkan hal yang sedang aku pelajari. Satu contoh, aku sedang belajar di bidang A, tapi aku sering banget mengalami distraksi ataupun aku mudah banget untuk melupakan pekerjaan utamaku ini atau bidang utama yang sedang aku lakukan saat itu. Nah, bagaimana cara untuk meminimalisirnya? Ada beberapa materi yang sudah aku pelajari. Yang pertama, kita harus menentukan apa yang ingin dicapai dalam sesi kerja atau belajar. Misalnya, kita sedang belajar, kita harus menyelesaikan satu bab buku dalam 1 jam. Jadi dalam waktu yang sudah kita tetapkan, dalam 1 jam itu, kita harus menyelesaikan teori ataupun materi yang sedang kita pelajari secara maksimal. Jadi kita tidak boleh belajar secara lompat-lompat ataupun mencari materi di bidang yang lain ataupun di bab yang lain atau di buku yang lain yang tidak ada kaitannya. Jadi kita dalam 1 jam ini kita harus meletakkan fokus kita di bidang yang sudah kita tetapkan tersebut selama 1 jam. Misalnya kita sedang belajar bahasa Inggris ataupun pelajaran yang lain, kita harus fokus selama 1 jam itu untuk memberikan waktu dan pikiran kita secara intensif dan secara maksimal di bidang tersebut, di pelajaran bahasa Inggris seperti itu. Selanjutnya yang aku pelajari adalah kita harus fokus selama 25 menit tanpa gangguan, lalu kita harus beristirahat 5 menit. Ulangi 4 kali, kemudian ambil istirahat lebih panjang 15-30 menit. Nah, kenapa kita harus memberikan waktu 5 menit? Supaya kita dalam waktu belajar tersebut atau dalam mengerjakan satu pekerjaan tersebut, kita memberikan waktu jeda untuk mengistirahatkan pikiran kita, karena otak kita membutuhkan waktu jeda supaya informasi ataupun materi ataupun pelajaran yang kita pelajari dapat terserap dengan baik. Selanjutnya adalah mengurangi gangguan, di mana gangguan ini bisa saja terjadi secara eksternal ataupun internal. Yang biasanya kita alami adalah faktor dari eksternal. Yang perlu kita lakukan saat sedang belajar ataupun sedang mengerjakan satu pekerjaan tertentu, kita harus mengurangi distraksi secara eksternal, di mana seringkali kita menggunakan gadget ataupun smartphone kita yang sedang kita gunakan. Nah, di sini kita harus minimalisir gangguan yang ada dari gadget kita tersebut. Matikan notifikasi ponsel atau gunakan mode jangan ganggu. Hal ini penting banget kalau kita sedang belajar ataupun sedang melakukan suatu pekerjaan. Nah, di sini kita coba gunakan fitur jangan ganggu karena di sini sangat penting banget supaya fokus kita pada saat kita mengerjakan pekerjaan ataupun sedang menggunakan waktu kita untuk belajar. Di sini kita seringkali dapat notifikasi-notifikasi yang
tidak begitu urgent, biasanya kita langsung secara otomatis mengambil gadget kita dan mengambil waktu kita untuk mengecek notifikasi tersebut. Nah, di sini bisa saja terjadi distraksi itu tadi ya, dapat gangguan dari luar ataupun dari notifikasi dari handphone kita. Padahal ini hal yang kecil dan sepele, tetapi bisa mengganggu fokus kita menjadi buyar. Hal yang tidak kalah penting adalah menciptakan suasana kamar ataupun ruang kerja yang kondusif. Kalau kita bekerja dengan kondisi yang rapih dan kondusif, tentunya kita memiliki fokus yang baik. Karena dengan kondisi kamar yang rapi ataupun tempat kerja yang baik, tentu akan menunjang kinerja kita supaya lebih maksimal. Selanjutnya adalah memprioritaskan satu tugas. Biasakan kita harus menyelesaikan satu tugas terlebih dahulu, setelah itu menyelesaikan tugas yang lainnya. Kita terbiasa melakukan pekerjaan dengan cara multitasking. Multitasking ini mungkin menurut kita sangat efektif mengurangi waktu, mengefisiensikan waktu, tetapi kenyataannya kalau kita melakukan tugas secara multitasking ini berakibat bahwa kita fokusnya dapat terbuyarkan. Pekerjaan A yang seharusnya kita selesaikan terlebih dahulu, tapi kita mencoba menyelesaikan pekerjaan yang B. Hal ini sebenarnya tidak dianjurkan karena dapat membuat pikiran kita menjadi buyar dan tidak fokus dalam satu pekerjaan. Biasakan kita harus menyelesaikan pekerjaan yang satu selesai baru menyelesaikan tugas yang lainnya. Dan yang paling penting adalah menjaga kesehatan fisik. Di mana kesehatan fisik ini sangat berpengaruh karena dengan adanya kesehatan kita yang prima ataupun dengan kondisi badan yang fit, tentunya kita dapat menyelesaikan tugas kita dengan baik, tidak terganggu dengan kesehatan. Misalkan kalau kita sedang bepergian keluar, kita biasakan menggunakan masker karena pengaruh dari udara kotor di luar itu akan mengakibatkan kesehatan kita terganggu di kemudian hari. Satu contoh misalnya kita sedang bepergian tapi kita lupa menggunakan masker, karena menggunakan masker ini adalah salah satu bagian dari menjaga kesehatan kita supaya kita tidak terserang sakit. Biasanya yang diserang adalah paru-paru. Jadi kalau kondisinya udara kotor, otomatis akan menimbulkan penyakit di kemudian hari, yaitu batuk atau flu dan lain sebagainya. Hal ini bisa mengakibatkan kondisi badan yang tidak sehat ataupun kondisi badan yang kurang fit, jadi mengakibatkan kita terganggu untuk mengerjakan tugas-tugas ataupun pekerjaan kita yang seharusnya kita selesaikan di waktu yang sangat dekat. Latih diri untuk menjadi disiplin, buat jadwal harian dan patuhi. Mulai dengan sesi fokus pendek selama 10-15 menit, lalu tingkatkan durasinya seiring waktu. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa disiplin ini penting sekali untuk kita latih, karena dengan disiplin kita dapat memanfaatkan apa yang ada dalam diri kita untuk lebih baik lagi. Kalau kita sendiri tidak disiplin dalam menggunakan waktu kita, ataupun kita tidak disiplin dalam kondisi tertentu, kita dapat menjadi orang yang gampangan. Biasanya orang yang tidak disiplin, orang-orang yang sering menunda-nunda waktu. Satu contoh misalkan kalau ada tugas yang harus dikumpulkan besok ataupun pekerjaan yang harus diselesaikan dalam minggu depan, tetapi orang yang tidak disiplin akan mengesampingkan tugas yang diberikan dan biasanya dikerjakan H-1 ataupun bahkan di hari yang sama baru dikerjakan. Hal ini tidak baik karena akan membuat kita tidak menyelesaikannya dengan baik dan dengan maksimal. Oleh sebab itu kita harus melatih diri kita untuk disiplin dan memberikan waktu supaya fokus kita ada dalam pekerjaan tersebut ataupun tugas yang diberikan supaya hasilnya maksimal dan tidak mengecewakan. Oke, good people, demikian sharing pada video kali ini. Mudah-mudahan kita semua dapat berlatih untuk menjadi orang yang lebih fokus dan lebih produktif lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada kekurangan, kalian bisa langsung komentar di bawah dengan hal yang positif ya teman-teman. Semoga video ini dapat memberikan informasi yang menarik dan bisa membantu kalian untuk menjadi lebih baik lagi. Demikian video pada saat ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya dan stay produktif teman-teman. See you on next video. Nice.